poin 26, cita-cita terbaik. Ibnu Hazm rahimahullah berkata sambil mempraktekkan ilmu nahwu sorobnya ya. Ini kullu apa kula? Kullu. Kenapa? Pertama kali mesti marfu. Namanya apa? Mubtada. Pertama kali. Kullu amalin. Kenapa majrur? Mudhof ilaih. Kullu amalin dzofarat bihi fa'uqbahu husnun imma bidhahabihi anka wa imma bidhahabika anhu wala budda min ahadi hadainis sabilaini illal amalu lillahi azza wa jalla fa'uqbahu ala kulli halin sururun fi ajilin wa ajilin. Setiap cita-cita, setiap keinginan, setiap ambisi maka hasilnya pasti sedih, pasti. Pengen punya mobil, tercapai punya mobil. Pengen punya gedung, tercapai punya gedung. Pengen punya uang banyak, tercapai punya uang banyak. Hasilnya mesti sedih. Yang pertama, bisa saja harta ini yang meninggalkan Anda, jadinya Anda sedih. Atau Anda yang meninggalkan harta ini, jadinya sedih. Kemungkinannya dua. Yang pertama, harta ini meninggalkan Anda. Suatu ketika rugi, suatu ketika hilang, sedih. Atau yang kedua, Anda yang meninggalkan harta ini. Sudah tercapai segitu banyaknya, tapi nggak bisa dimanfaatkan. Jazakallahu khairan. Karena kolesterol, karena asam urat. Mobil mewah, mega, tapi lumpuh. Jadi apapun cita-cita, ambisi yang telah tercapai, apapun pasti sedih. Dua kemungkinan. Yang pertama tadi apa? Semuanya ini meninggalkan Anda, atau Anda yang meninggalkan harta-harta ini. Jadi pasti sedih, pasti. Kecuali amalan karena Allah Azza wa Jalla. Kecuali amalan karena Allah Azza wa Jalla, maka hasilnya dalam segala hal pasti kebaikan. Baik disegerakan di dunia atau tertunda nanti di akhirat. Gak ada istilah sedih, gak ada istilah sedih, pasti kegembiraan. Baik disegerakan di dunia atau ditunda di akhirat nanti. Ngaji seperti ini pasti hasilnya kesenangan, kebahagiaan. Kalau didahulukan di dunia bisa saja. Tetangga sekitar, keluarga besarnya sangat senang dengan keberadaannya karena menjadi rujukan, karena menjadi referensi, sehingga begitu terhormat di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah komunitasnya, warganya. Ini artinya yang disegerakan. Tetapi seandainya tidak demikian, ya nanti yang tertunda di akhirat. Yang tertunda di akhirat, di mana derajatnya ditinggikan. Yarfa'illahu alladhina amanu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang berilmu ditinggikan derajatnya. Itu sudah pasti. Nah, ini amalan karena Allah yang berupa ngaji. Apa amalan karena Allah yang lainnya? Misalnya
sedekah, pasti kebahagiaan. Kalau disegerakan di dunia, ya nggak tahu ya. Bisa saja Allah segerakan, di mana kemudian Allah lipat gandakan sekian kali lipat. Dan itu tidak sedikit Allah tunjukkan contohnya, tidak sedikit. Seperti yang dikisahkan di buku-buku yang sudah diterjemahkan, orang yang tak berpunya mengistiqomahkan sedekah hari Jumat. Setiap hari mau tidur plung, mau tidur lagi plung, karena di samping tempat tidurnya disediakan kaleng. Mau tidur plung, rutin. Nanti kalau hari Jumat dibawa suami istri. Nanti kalau hari Jumat dibawa, setiap mau tidur plung, kemudian ketika hari Jumat dibawa. Ini berbuat karena Allah. Allah tunjukkan hasilnya ketika masih di dunia. Tidak pernah diduga kemudian memiliki rumah mewah, megah di daerah Uhud, yang mana tidak ada yang bisa membeli daerah sana kecuali orang yang berharta. Begitu di dalam kisahnya. Ini namanya disegerakan di dunia. Kalau tidak di dunia, maka yang jelas yang pasti di akhirat. Kita mengetahui orang yang meninggal dunia, cita-citanya apa? Dihidupkan biar bisa sedekah. Jadi kita ini pada posisi yang lagi dicita-citakan oleh orang yang meninggal. Orang yang meninggal cita-citanya dihidupkan kembali ke dunia mau sedekah. Tapi nggak pernah tercapai cita-cita itu, meninggal sudah meninggal. Nah, kita pada posisi sekarang yang dicita-citakan oleh orang meninggal. Maka mari berbuat sebagaimana yang dia cita-citakan, yang dia tidak pernah tercapai. Nah, kenapa? Karena keuntungannya sudah dirasakan di alam barzah, belum yang 100%-nya nanti di akhirat. Maka enggak ada rugi, sedekah karena Allah, amalan karena Allah. Tadi 2 contoh, ngaji, sedekah. Dan yang lain-lainnya, intinya amalan karena Allah tidak pernah rugi, tidak pernah sedih. Sementara apapun amalan yang dilakukan bukan karena Allah, kemungkinannya 2 tadi. Sedih pasti yang pertama, harta tersebut meninggalkan Anda, atau Anda yang berpisah dengan harta tersebut, pasti sedih. Pasti sedih. Maka biar tidak sedih, harta yang kita miliki, jabatan yang kita diberi, dan yang lain-lainnya, semuanya dalam rangka lillahi ta'ala. Nanti tidak pernah sedih.